Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Afriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul atau RPP yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional. Berikut ini adalah identitas modul yang akan saya bahas. Di sini terdiri dari pembuat, selanjutnya jumlah pertemuan. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu yang menonton atau teman-teman yang menonton bisa men-scan barcode yang ada di layar. Berikut ini adalah dua tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan pada modul pembelajaran ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami piramida ekologi melalui kegiatan diskusi, dan peserta didik dapat menganalisis daur biogeokimia dan suksesi primer melalui diskusi dan kegiatan presentasi. Nah, kegiatan diskusi dan presentasi ini akan sejalur dengan pengembangan sosial emosional peserta didik, yang mana highlightnya adalah tentang kesadaran diri, pengelolaan emosi, kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu digabungkan juga dengan elemen MC2, yaitu empati, mindfulness, compassion, dan critical thinking. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pada kegiatan pembelajaran di modul tersebut. Yang pertama adalah tahapan pendahuluan seperti yang terlihat pada layar. Di sini guru membuka dengan salam, terus menanyakan kabar peserta didik. Itu menanyakan kabar peserta didik berkaitan dengan elemen yaitu kesadaran diri. Jadi siswa memahami emosi yang sedang dia rasakan pada saat itu. Dan selanjutnya setelah tadi kesadaran diri, guru menanyakan keadaan emosional peserta didik di awal pembelajaran. Ada juga games. Games ini dikaitkan untuk meningkatkan motivasi peserta didik, karena guru sudah tadi mengamati bagaimana keadaan emosionalnya. Jika diperlukan, games ini juga bisa dilakukan, yang mana dilakukan secara berkelompok dan bisa meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti, di mana di kegiatan inti ini dibagi lagi. Yang pertama adalah tahap persiapan. Di tahap persiapan, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk merangsang critical thinking. Nah, ini critical thinking ini termasuk tadi yang elemen dari MC2 yang terakhir ya, C yang terakhir. Nah, siswa diberikan pertanyaan pemantik, nanti siswa itu akan critical thinking atau berpikir kritisnya itu dirangsang oleh guru sebelum mengerjakan LKPD. Setelah tadi guru memberikan critical thinking dan membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD, masuk dalam tahap diskusi. Nah, mengerjakan LKPD-nya itu secara berkelompok, di mana itu tahapan untuk pengembangan sosial emosionalnya adalah untuk pengelolaan emosi, karena siswa di situ berdiskusi dengan satu teman yang lain. Kesadaran sosialnya juga dikembangkan karena terdiri dari siswa itu kan berbagai latar belakang ya, pengelompokannya, latar belakang budaya ataupun mungkin kemampuannya. Jadi siswa kesadaran sosialnya juga diperlukan. Dan selanjutnya adalah keterampilan sosial, di mana di situ adalah untuk kolaborasi dan komunikasi, dan itu dikembangkan pada kegiatan diskusi kelompok tersebut. Selain itu, guru juga membimbing peserta didik berkeliling. Nah, itu juga untuk meningkatkan tadi bisa kesadaran sosial emosional guru dan keterampilan sosial guru, itu juga sama-sama dikembangkan. Jadi selain peserta didik, gurunya juga mengembangkan itu. Selanjutnya ada tahap presentasi. Setelah tadi melakukan diskusi, di sini adalah tahap presentasi. Nah, presentasi ini peserta didik diuji untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, di mana mereka nanti pembagian, misalkan moderatornya siapa, yang pembagian materinya pembagiannya seperti apa. Nah, itu diuji untuk pengambilan yang bertanggung jawab tersebut. Selain diuji juga untuk mengembangkan. Dan ketika siswa lain setelah presentasi ada yang bertanya atau mengkritik, nah itu pengelolaan emosionalnya juga itu dikembangkan pada tahap tersebut.
Selain itu, kegiatan diskusi dan presentasi ini juga dikaitkan dengan metode PBL, yaitu problem based learning, di mana siswa itu menganalisis problem apa yang terjadi di KKPD. Nah, ini meningkatkan metode ini meningkatkan critical thinking yang tadi di elemen EMC. Selain tadi pengelolaan emosinya, keterampilan sosialnya, seperti itu, dan critical thinkingnya juga ditingkatkan. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap konfirmasi dan penguatan. Di sini setelah melakukan presentasi, guru memberikan konfirmasi jawaban kepada peserta didik. Nah, di sini peserta didik diuji untuk pengelolaan emosinya, apakah dia menerima kritik dari guru ataupun temannya gitu ya. Terus ada untuk refleksi di sini mengandung berarti mindfulness, kesadaran dirinya juga dikembangkan, kesadaran sosialnya supaya orang kemampuannya berbeda-beda, kelompok yang lain berbeda-beda, bagaimana mereka mengembangkan juga keterampilan sosialnya untuk berkomunikasi secara baik. Selain peserta didik, yang dikembangkan adalah kemampuan dari keterampilan sosial guru, di mana guru bagaimana cara menyampaikan kritik yang baik kepada peserta didik, bagaimana guru tidak menjatuhkan seperti itu, tapi memberikan kritik yang membangun. Selanjutnya adalah tahapan penutup, di mana guru yang di sini untuk pengembangan sosial emosionalnya adalah merefleksikan atau mengajak siswa merefleksikan selama pembelajaran ini. Nah, di sini guru itu ingin kegiatan ini meningkatkan kesadaran sosial dan juga mindfulness pada peserta didik, yang mana di awal tadi sudah ditanya bagaimana keadaannya, dan di akhir ditanyakan lagi bagaimana keadaan peserta didik secara emosional maupun keadaan mungkin apa yang dia rasakan. Nah, biasanya untuk refleksi ini tidak semua siswa melakukan, ya halangannya adalah kekurangan waktu. Jadi nanti mungkin bisa ditambahkan untuk menggunakan aplikasi di mana peserta didik semua mengisi kuesioner, sehingga guru bisa membaca atau mengetahui keseluruhan keadaan peserta didik saat pembelajaran. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber pustaka yang saya gunakan atau menjadi acuan untuk merancang modul yang telah saya buat tadi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan insight yang baru buat teman-teman yang menonton video ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.